Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, pernahkah kalian memperhatikan bahwa di dalam satu ruang kelas yang sama ada siswa yang begitu aktif berbicara dan ada pula yang memilih diam sepanjang pembelajaran? Apakah itu artinya siswa yang diam tidak berkomunikasi sama sekali? Mari kita telusuri bersama. Komunikasi adalah jantung dari proses belajar mengajar. Setiap interaksi antara guru dan siswa, sesama siswa, bahkan antara guru dengan orang tua, menentukan seberapa efektif pesan pembelajaran itu sampai. Namun, pada kenyataannya, tidak semua siswa punya kesempatan dan keberanian yang sama untuk berkomunikasi di dalam kelas. Fenomena inilah yang menjadi perhatian dalam observasi yang telah dilakukan di salah satu sekolah dasar wilayah Bekasi. Melalui video ini, kita akan mengidentifikasi bentuk-bentuk komunikasi pendidikan yang terjadi di dalam kelas. Yang pertama, menganalisis hambatan yang muncul. Yang kedua, mengaitkannya dengan teori komunikasi pendidikan. Dan yang ketiga, yang paling penting, menawarkan solusi nyata yang bisa diterapkan oleh guru maupun sekolah. Observasi dilakukan pada satu sesi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah dengan jumlah siswa sekitar 28 anak. Secara umum, guru membuka pembelajaran dengan hangat, menggunakan sapaan ramah, kontak mata, dan pertanyaan pemantik yang berhasil memancing antusiasme sebagian besar siswa. Namun, di balik suasana yang tampak hidup itu, ditemukan satu fenomena terpenting. Sekitar 30% siswa atau 8 hingga 9 anak terlihat pasif sepanjang pembelajaran. Mereka jarang bertanya, jarang menjawab, dan cenderung menunggu instruksi dari guru. Ditemukan pula beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama, ada siswa yang kesulitan memahami instruksi karena perbedaan kemampuan berbahasa. Yang kedua, ada yang belum percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Yang ketiga, gangguan dari luar kelas seperti kebisingan. Dan yang keempat, keterbatasan media pembelajaran yang membuat penjelasan kurang variatif secara visual. Dampak terlihat jelas. Yang pertama, siswa mengalami hambatan komunikasi ini cenderung kurang bersemangat dalam pembelajaran. Yang kedua, kurang terlibat dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, motivasi belajarnya pun ikut menurun dibandingkan teman-teman yang lebih aktif. Analisis teoretis fenomena ini dapat dijelaskan lewat beberapa teori komunikasi pendidikan. Yang pertama, model Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa dalam setiap proses komunikasi selalu ada unsur noise atau gangguan. Dalam kasus ini, noise adalah kebisingan dari luar kelas dan hambatan psikologis serta rasa tidak percaya diri pada siswa. Yang kedua, teori komunikasi interpersonal dari Watzlawick menegaskan sebuah prinsip penting: seseorang tidak dapat berkomunikasi. Artinya, siswa yang diam bukan berarti tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Mereka tetap menyampaikan pesan lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan arah pandangan. Tugas gurulah untuk peka membaca sinyal-sinyal diam ini. Yang ketiga, konsep scaffolding dari Vygotsky menunjukkan bagaimana guru yang baik mendekati siswa yang kesulitan. Yang kedua, sederhanakan bahasa. Dan yang ketiga, memberi bimbingan terhadap sesuai kebutuhan siswa, sehingga siswa perlahan mampu mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Namun, ditentukan pula kesenjangan dengan teori komunikasi partisipatif yang menekankan bahwa idealnya seluruh siswa terlibat secara setara. Pada praktiknya, partisipasi pasti timpang antara siswa yang aktif dan siswa yang pasif. Dan solusi rekomendasi berdasarkan temuan dan analisis tadi, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama,
guru dapat menerapkan strategi think, pair, share, yaitu mengajak siswa berdiskusi berpasangan terlebih dahulu sebelum berbicara di depan kelas. Cara ini membangun rasa percaya diri siswa. Kedua, sekolah dapat mempertimbangkan penambahan media pembelajaran berbasis teknologi seperti proyektor agar penjelasan guru lebih variatif dan menarik secara visual, terutama bagi siswa dengan gaya belajar yang visual. Yang ketiga, untuk mengatasi kebisingan, pihak sekolah bisa mengevaluasi kembali penempatan ruang kelas dan jadwal aktivitas yang berpotensi mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang keempat, guru dapat memperkuat komunikasi dengan orang tua melalui pembaruan berkala tentang perkembangan belajar anak, sehingga tercipta komunikasi 3 arah antara guru, siswa, dan orang tua. Dan yang terakhir, sekolah disarankan mengadakan forum berbagi praktik baik antara guru dan orang tua secara rutin, agar strategi komunikasi yang efektif di satu kelas bisa ditularkan ke kelas-kelas yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan yang efektif bukan hanya soal siapa yang paling banyak berbicara di depan kelas, tapi bagaimana guru mampu menjangkau semua siswa, termasuk mereka yang diam. Hambatan komunikasi, baik internal maupun eksternal, punya dampak nyata terhadap motivasi belajar siswa. Namun, semua itu bisa diperbaiki dengan strategi yang tepat. Pesan untuk kita semuanya, bagi calon guru, jadilah pendengar yang peka terhadap sinyal diamnya siswa. Bagi guru yang sudah mengajar, teruslah berinovasi dalam berkomunikasi. Dan bagi kita semua, ingatlah bahwa komunikasi pendidikan yang inklusif adalah kunci lahirnya generasi yang percaya diri dan berdaya. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Sampai jumpa di pembahasan komunikasi pendidikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.